Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Bella Sofani dengan NIM 1101180120, mahasiswi semester 6 di Universitas Bung Karno, Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Trioka Sulfa Kimiawan, SIKOM MM. Soal nomor 1, ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan. Tujuan utama komunikasi bisnis ada 3, yaitu yang pertama memberikan informasi. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. Cara penyampaian informasi di setiap media juga menjadi faktor penentu keberhasilan iklan tersebut. Yang kedua, melakukan persuasi atau membujuk pihak lain. Komunikasi bisnis juga memiliki tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pihak lain agar dapat dicerna atau dipahami dengan benar. Biasanya dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan negosiasi dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama antara pebisnis yang tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kerjasama, perusahaan akan mudah berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi, kerjasama dengan perusahaan asing semakin mudah dilakukan karena adanya media-media komunikasi seperti telepon genggam dan email. Soal yang kedua, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. 7 fungsi surat bisnis. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Karena surat bisnis dapat berfungsi sebagai wakil dari pengirim surat, maka pengirim surat biasanya perlu memperhatikan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat. Misalnya, objektif, sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, serta jelas. Kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan. Misalnya, surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk, surat penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan atau klaim. Yang ketiga, alat bukti tertulis. Melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis, seseorang dapat melakukan pengecekan atas berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis masa depan. 4. Alat untuk mengingat. Misalnya, surat-surat bisnis yang diarsipkan ketika dibutuhkan dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, bukti sejarah. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam, pedoman kerja. Surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Dan yang ketujuh, media promosi bagi pengirim surat. Dalam berkembangnya surat bisnis dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun instansi atau perusahaan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. 13 surat bisnis. Yang pertama, surat perkenalan. Surat perkenalan adalah salah satu jenis surat niaga yang secara umum merupakan media promosi untuk memperkenalkan hasil produksi perusahaan. Yang kedua, surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menawarkan barang yang dijual. Yang ketiga, surat permintaan penawaran. Surat jenis ini dikirim oleh calon pembeli yang ditujukan kepada penjual yang secara umum berisikan permintaan penawaran suatu barang atau jasa kepada penjual. Yang keempat, surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang diterbitkan oleh pembeli dan ditujukan kepada penjual untuk keperluan pemesanan atau permintaan barang atau jasa yang hendak dibeli. Yang kelima, surat konfirmasi pesanan.
Surat jenis ini diterbitkan oleh penjual untuk memberitahukan pembeli perihal pesanan mereka. Yang keenam, surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat ini diterbitkan oleh penjual jika kedua belah pihak menyetujui transaksi jual beli tersebut. Yang ketujuh, surat penolakan pesanan. Surat penolakan yang biasanya dikirimkan oleh penjual apabila mereka tidak bisa memenuhi permintaan pembeli karena suatu hal. Kedelapan, surat pengaduan. Surat pengaduan dikirim oleh pembeli kepada penjual karena adanya ketidaksesuaian dengan barang yang mereka terima. 9. Surat jawaban pengaduan. Apabila penjual menerima surat pengaduan, penjual harus sesegera mungkin untuk menjawab surat tersebut dengan surat jawaban pengaduan. 10. Surat penagihan. Surat penagihan dibuat karena transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem hutang. 11. Surat pengiriman pembayaran. Apabila pembeli sudah menerima barang yang mereka pesan dan tidak ada komplain tentang barang tersebut, maka pembeli wajib untuk melakukan pembayaran. 12. Surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran dibuat atas dasar inisiatif dari pembeli karena menerima surat penagihan. 13. Surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat oleh penjual untuk menjawab permohonan penangguhan pembayaran dari pembeli. Surat ini bisa berisikan persetujuan ataupun penolakan untuk penangguhan tersebut. Soal nomor 4. Menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Jelaskan. 3 tahap penting bernegosiasi menurut Case. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Yang kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan peranan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Yang ketiga, tahap peninjauan. Negosiasi tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Demikianlah pembacaan soal dan jawaban ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.